karena memang nggak perlu ada yang diatur-atur, ya biasa-biasa saja. Sebagai orang tua kan kita wajib, mau dibilang ayah sambung, mau dibilang ibu sambung kan, semua tetap harus menempatkan dirinya gitu kan. Ya harus sayang sama anak, anak juga harus sayang sama orang tua. Ya kebetulan memang anak-anak juga semuanya ya happy gitu. Oke, ini kan Masya Allah ya, Kak Kisha Iya. semakin karya semakin bagus Mm-mm, banget di dunia entertain. Seperti iya. apa sih Alimatnya sebagai ayah? Sebagai bapak bangga ya, melihat karir anak semakin menanjak gitu ya. Ya tentu kita doakan mudah-mudahan terus terjaga, terus terpelihara, dan Kisahnya sendiri juga terus semangat gitu kan, dan jaga kualitas kerjanya karena semakin tinggi pasti tuntutan profesionalismenya pasti lebih tinggi gitu. Ya Bismillah lah, sebagai orang tua mah senang. Sudah besar, sudah punya penghasilan sendiri. Seperti apa melihatnya, maksudnya Kak Kisha ini bisa wise nggak sih, dia bijak menggunakan penghasilannya, pemasukannya, atau masih Iya, dia ini kan lagi masa-masa dia menikmati betul ya, yang pertama ya karirnya yang sedang luar biasa ya, cerah gitu. Ya saya jujur tidak pernah tahu dan tidak pernah mau campur urusan rezeki yang dia dapat gitu tuh. Ya tentu besar kecilnya harus disyukuri, dan tentu ya sebagai bapak juga saya sering bilang, pokoknya berapapun penghasilan kamu jangan lupa nabung, karena nabung itu kan penting buat masa depan gitu. Silakan mau main, ya nikmati, harus dinikmatin juga. Bapaknya juga kan begitu. seimbang ya? Iya, ada hasil yang kita dapatkan ya. Ada yang keluarga, ada yang buat hobi, ada yang buat apa ya. Kita nikmatin aja gitu seperti itu. Tapi walaupun Kak Kisha udah punya penghasilan sendiri, nah dia masih suka manja nggak sih ke bapaknya nih, minta sesuatu, atau mungkin ya tanpa diminta ya pasti orang tua tetap ya. Ya masih lah pasti. Ya. Biasanya dia minta buat apa tuh, Kak? Banyak ya, buat main, ya buat makan, buat jalan-jalan, ya biasa. Oke, nah Kakak sendiri pernah ada statement katanya dia pingin nikah muda, pernah dengar nggak sih? Ya jodoh kan kita nggak tahu ya. Kalau kita kan sebagai orang tua kan selalu mendoakan. Ya kapanpun dia ketemu jodohnya nanti, Bismillah gitu kan. Karena hal itu tidak bisa ditunda-tunda. Kalau memang suatu saat Kisah sudah ketemu sosok yang dia seneng ya kan, yang bisa bikin dia happy, bisa bikin dia tenang, bisa bikin dia semangat, dan dia punya niat untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ya nggak masalah juga. Kita kan orang tua cuma bisa menasehati gitu. Ya ini udah ada yang deket belum, Pak? Udah dikenalin belum sih sama? Nah itu dia, saya juga bingung, masalahnya kan banyak kan yang saya juga katanya pacarnya, ternyata belum, katanya belum, ternyata pacaran. Saya jadi bingung. Ya udahlah, terserah dia lah. Yang penting jaga diri, jaga kesehatan, karena kerja ke depan kan masih banyak. Oke, Pak, ini aja juga pujian dari netizen ya, maksudnya dari Bunda Adel ya. Mohon maaf walaupun anak beda ibu ya, tapi ini sangat kaku, dan Bunda Adel juga kasih sayang nggak kurang-kurang, nggak pernah pilih-pilih. Itu gimana sih? Ya karena memang nggak perlu ada yang diatur-atur, ya biasa-biasa saja. Sebagai orang tua kan kita wajib, mau dibilang ayah sambung, mau dibilang ibu sambung kan, semua tetap harus menempatkan dirinya gitu kan. Ya harus sayang sama anak, anak juga harus sayang sama orang tua. Ya kebetulan memang anak-anak juga semuanya ya happy gitu. Jadi nggak ada yang diatur-atur, nggak ada yang dibuat-buat, ya memang seperti itu. Tapi Bunda Adel sama anak-anak seperti apa sih? Dia ya, aku kelihatannya juga anak-anak juga nginep di rumah Cinere, kadang di sana ya, senyaman itu. Itu tadi bilang nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Iya kan, kalau saya kan anak-anak juga, anak-anak udah pada gede ya. Saya juga nggak pernah ngatur-ngatur harus kapan di ayah, kapan di bunda, kapan di mana, kan terserah mereka gitu. Udah pada gede, udah ini Nasya udah mau 17 tahun kan, udah nggak kerasa waktunya. Ayahnya udah tua. Bapaknya udah tua. Jadi ya sekali lagi saya katakan bahwa sekarang kita tinggal bagaimana mengawal anak-anak ini bisa mencapai cita-citanya, ya kan? Mungkin nanti Nasya mau kuliah di mana, Syakina dengan hobinya yang ice skating mau gimana, Kisah dengan
dunia aktornya, ya kita kawal aja lah anak ini gimana baiknya. Teh Adel sama bundanya anak memang mengajarkan kerukunan seperti itu ya Kak? Iya memang, ya pada akhirnya kan keluarga harus baik-baik aja gitu pada akhirnya, karena kalau keluarga tenang ya kan, semua juga enak gitu, semua juga nyaman gitu. Oke, satu lagi soal Kayla yang kemarin tanding taekwondo. Seperti apa ini minatnya ke olahraga nih cewek? Nah saya juga bingung ini, anak-anak saya yang perempuan memang rata-rata tomboy semua gitu. Saya kira juga dulu seperti itu, ya kan. Sekarang Kayla dengan dunia bela diri dia suka. Ya bagus-bagus aja, senang. Yang penting kan cari sehatnya, terus motoriknya ya gitu, biar dia olah gerak gitu, olahraganya juga bagus. Oke lah, tinggal dikawal aja. Kemarin ikut lomba apa tuh? Bukan lomba, kenaikan sabuk. Oh, kenaikan sabuk. Kenaikan sabuk, jadi Teh Adel nemenin ya, tapi iya, Kayla udah wanti-wanti, pokoknya aku mau naik sabuk jangan sampai Dedi atau Momi nggak nemenin gitu. Ya udah, kebetulan saya nggak sempat nemenin, jadi Mominya nggak sih, kan habis itu dia minta hadiah gitu. Ya udah, hadiahnya naik motor keliling-keliling nyari gorengan, nyari bakso. Tapi kira-kira mau diseriusin nggak sih? Apa tuh? Untuk Ya tergantung anak-anak. Kita akan lihat seperti apa kan. Ya sekarang kan lagi zamannya mereka nyoba-nyoba semua hal kan. Yang penting positif nggak ada masalah. Oke? Bang, langsung aja Bang, tanggapannya kemarin menanggapi Virgon yang mendatangi Komnas. Ya, saya menanggapi selaku lawyer daripada Inara Rusli. Itu dulu yang pertama ya. Sebenarnya saya tidak boleh mencampuri apa yang dia lakukan kan gitu kan. Karena kan beda pihak ini sebenarnya. Nah, tapi saya perlu jelaskan dulu dari awal. Ya, yang pertama, klien saya memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang amar putusannya bahwa anak-anak berada dalam pengawasan Inara Rusli hingga usia 12 tahun. Itu dulu ya. Itu dulu acuannya ya. Kemudian setelah itu anak-anak memang benar diawasi ya dan diasuh oleh Inara Rusli. Dari putusan itu kurang lebih setahun 2 tahun ya, itu berlangsung. Ya ini biar tidak bias. Kemudian Virgon kapanpun datang kita silakan. Oke? Ya, kemudian saudara V ini mau bawa nginap sehari 2 hari kita persilakan. Nggak pernah kita halangin. Oke? Ya. Kemudian selanjutnya terakhir sekitar bulan November ya kalau nggak salah ya, November tahun lalu ya, bahwa anak-anak akan dibawa dulu sementara biar karena ada gejolak masalah-masalah laporan-laporan polisi. Alasannya itu alasannya dipakai, kemudian dibawalah anak-anak ini dan kita secara sukarela kita persilakan. Secara sukarela kita persilakan. Ya, Inara secara sukarela persilakan. Nah, akhirnya kemudian udah kurang lebih 2 bulan nih ya, 2 bulan 3 bulan nih perasaan kurang nyaman gitu Inara. Asal bangun biasanya ada anaknya, ini nggak ada. Akhirnya minta baik-baik agar dipulangkan, agar diasuh kembali sama Inara. Kan udah lama juga, 2-3 bulan juga kan, ya. Tidak diizinkan. Mau di video call tidak diizinkan, mau telepon tidak diizinkan. Nah, udah jelas. Nah, dugaan saya ini menghalangi pertemuan antara anaknya dengan ibunya. Ya, kandung loh ini. Dugaan saya jelas ya. Nah, jadi ada beberapa tim lawyer sebelumnya menyurat, melakukan komunikasi persuasif kepada saudara P, menyurat juga kepada saudara P agar secara sukarela tolong diserahkan kembali kepada Inara. Nah, tidak ditanggapi. Nah, akhirnya langkah awal kami selaku lawyer, advokat ya yang diberikan kuasa oleh Inara, kami menyampaikan laporan ke Komnas Anak. Untuk apa? Agar Komnas Anak mengambil langkah yang ditentukan oleh undang-undang, ya kan? Kemudian disertai dengan kewenangan mereka untuk menegur lah, paling tidak menegur yang namanya saudara V itu. Ya. Oke, karena menurut saya ini perilaku-perilaku yang sudah meresahkan.
Nah, menurut saya saudara V ini menunjukkan perilaku-perilaku yang kemudian secara paksa mau memutus hubungan antara anak sama ibunya. Jadi kita ambil langkah mendatangi Komnas Anak, komplain lah. Membuat pengaduan itu artinya komplain kepada Komnas Anak bahwa klien kami mengalami peristiwa seperti ini. Akhirnya Komnas Anak melayangkan panggilan kepada saudara V. Dalam rangka apa? Ini masih dalam rangka klarifikasi, memberikan tanggapan terhadap pengaduan. Nah, akhirnya datang, didampingi lawyer-lawyer, ya kan? Kemudian datang memberikan klarifikasi. Bagus. Untuk langkah tersebut saya mengapresiasi Komnas Anak. Ya, masih di situ saya apresiasi. Nah, kemudian infonya dari Komnas Anak akan melakukan mediasi, mengundang para pihak ini kedua-duanya di waktu yang bersamaan untuk dilakukan mediasi. Saya juga menyetujui dan bagus. Artinya pengaduan tersebut ditindaklanjuti. Ya. Saya juga menyampaikan kepada lawyer yang lain, itu bagus. Laporan kita ditanggapi dan diproses dan ditindaklanjutin. Bagus. Gak apa-apa, kita ikuti. Kita sudah memilih langkah itu, kita ikuti. Nah, tapi satu hal saya mau sampaikan dan mengingatkan Komnas Anak bahwa kami megang putusan. Ya, klien saya pegang putusan pengadilan yang sifatnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Yang amar putusannya bukan hanya tetap aja, ada amar di dalamnya. Amar putusannya menyatakan bahwa anak-anak di bawah pengasuhan Inara Rusli hingga 12 tahun. Kami acuannya putusan pengadilan. Ya, kalau putusan pengadilan itu semua pihak harus menghormati dan melaksanakan. Apalagi para pihak yang ada di dalamnya. Nah, contohnya si saudara V, kemudian Inara. Nah, sama-sama keduanya harus menghormati putusan, harus melaksanakan putusan. Karena kenapa? Tinggal di negara Indonesia, negara hukum. Oke? Nah, kemudian ada rekan saya melayangkan teguran. Teguran pertama, teguran kedua. Nah, menurut saya terhadap teguran itu diabaikan. Jadi konferensi pers saya ini dari kemarin hingga hari ini juga merupakan teguran ketiga dan sekaligus teguran terakhir buat saudara V. Karena kenapa? Kami udah minta baik-baik, kami udah laksanakan komunikasi baik-baik, persuasif, tapi diabaikan. Sehingga apa? Kita akan mengambil langkah tegas. Berupa apa? Laporan polisi. Sudah patut. Kalau ditanya barang bukti kan sudah ada. Dia datang ke Komnas, ya kan? Anak-anak diumpetin, tidak dibawa ke sana, ya kan? Artinya kemudian dia memberikan klarifikasi, mungkin menyampaikan berita-berita yang kemudian mendiskreditkan klien saya, menyudutkan klien saya. Nah, artinya itu salah satu alat bukti, barang buktinya ya. Selanjutnya, di telepon Ina nggak pernah direspon. Mau telepon untuk video call anak tidak pernah direspon. Itu 2 barang bukti udah. Ya. Nah, yang ketiga, kita sudah melayangkan peringatan, diabaikan. Cukuplah. Mau berapa lagi bukti kan? Untuk cuman perkara masalah anak kok. Ngapain banyak-banyak buktinya? Yang penting nanti waktu dilaporkan polisi tegas.